Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi dengan saya Ayu Kinanti dengan NPM 200210086, mahasiswa semester 6C, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Asahan. Nah, dalam video ketiga kali ini, tugas penyuluhan dan komunikasi pertanian yang diampu oleh Bapak Dosen Surya Fajri, SPM AGR. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan pupuk kompos. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita tahu bagaimana cara pemanfaatan pupuk kompos, kita pastinya udah nggak asing lagi dengan kata-kata pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi teman-teman, pupuk kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan yang terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Nah, contohnya itu daun-daunan, akar, buah-buahan, ranting, kayu yang telah mengalami pelapukan ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan kompos. Nah, untuk manfaat kompos itu sendiri itu menjaga kesuburan akar dan membuat akar lebih cepat tumbuh. Pupuk kompos sendiri merupakan pupuk yang paling aman. Kenapa? Karena pupuk kompos itu dibuatnya dari bahan organik ya teman-teman. Jadi, gimana sih pemanfaatan pupuk kompos tersebut? Oke, jangan lupa disimak videonya ya teman-teman. See you next slide. Nah, jadi teman-teman, pupuk kompos ini merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk tadi yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Nah, bahan-bahan organik ini apa aja? Rumput, jerami, sisa ranting, kayu, kotoran hewan, ternak, serta bahan-bahan organik lainnya. Semua bahan organik tersebut sudah mengalami pelapukan yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada lingkungan lembab dan basah. Pada dasarnya, proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam ya teman-teman. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama teman-teman. Nah, untuk mempersingkat proses pelapukan, diperlukan adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1-3 bulan saja, tidak sampai bertahun-tahun ya teman-teman. Kompos tidak hanya berfungsi untuk menambah unsur hara, tetapi juga menambah fungsi tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dibandingkan pupuk dengan bahan anorganik, pupuk kompos jauh lebih baik memiliki manfaat. Nah, pertama, memberikan nutrisi pada tanaman. Tanah yang baik merupakan unsur hara yang dapat mencukupi kebutuhan tanaman. Unsur hara ini dibagi menjadi 3 golongan. 1. Unsur hara makro primer, kebutuhan dalam jumlah yang banyak seperti N, P, dan K. Dan yang kedua, unsur hara makro sekunder, dibutuhkan dalam jumlah yang kecil seperti belerang, kalsium, dan magnesium. Ketiga, unsur hara mikro seperti tembaga, seng, klor, mangan, dan molybdenum. Semua ini memperbaiki struktur tanah. Dan manfaat yang kedua, meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK. KTK ini merupakan sifat kimia yang berkaitan erat dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi lebih mampu menyediakan unsur hara daripada tanah dengan KTK yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan KTK adalah memberikan kompos. Nah, kompos meningkatkan aktivitas biologi tanah. Kompos yang berisi mikroorganisme dapat membuat tanah menjadi sejuk, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Manfaat yang ketiga, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam. Nah, tanah yang asam terkadang dikarenakan hujan yang berkepanjangan sehingga dapat mencuci ion-ion seperti kalsium, magnesium, K, dan P. Nah, manfaat yang keempat, meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Jadi, tidak hanya unsur makro aja yang tersedia oleh kompos untuk tanaman, tetapi juga unsur mikro lainnya juga tersedia. Tanah yang baik adalah tanah yang melekat satu sama lain, debu, pasir, dan liat. Kompos merupakan perekat butir-butir tanah dan mampu menjadi penyeimbang tingkat kerekatan tanah dan juga menjadi daya tarik mikroorganisme untuk beraktivitas di dalam tanah sehingga tanah menjadi gembur.
Oke teman-teman, itu tadi tugas akhir penutup dari saya. Bila ada teknis atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.